Mas, kenapa sih lari? Karena lari kayaknya olahraga yang paling simpel ya, dan olahraga paling murah katanya sih. Tapi ya menurut saya sih termasuk paling murah ya. Iya, Kalau iya. udah lebih tajam itu bukan olahraga lari sih, tapi lebih ke hobi. Semua hobi mahal sih. Iya, semua hobi mahal, setuju. Kalau hobinya beli tank juga mahal. Ini mungkin yang sering ditanyain orang ya, apa semua pelari butuh plat karbon? Gimana menurut Araf sendiri? Jelas tidak. Jadi plat karbon itu pertama kali diciptakan itu untuk para atlet yang memang benar-benar untuk ngejar waktu terbaik pada saat race. Bahkan plat karbon itu lebih terkenalnya di racing shoes. Jadi bukan Iya, untuk betul. racing shoes, namanya adalah racing shoes. Jadi bukan dipakai untuk lari sehari-hari, itu peruntukan awalnya. Cuman ya memang sepatu-sepatu kalian, uang-uang kalian ya bebas aja sih sebenarnya pakainya ya. Cuman ya memang bukan peruntukannya. Jadi ya gimana ya? Banyak negatifnya sebenarnya kalau kita gitu. pakai sehari-hari atau bahkan dipakai terus-menerus untuk berlari. Jadi setiap lari kita pakai carbon plate itu lebih banyak negatifnya yang akan muncul gitu. Bahkan itu sudah ada studinya loh. Memang base-nya belum banyak karena carbon plate baru muncul 5 tahunan ini. Betul. Itu udah ada studinya bahkan sampai fraktur tulang juga, cuman memang belum banyak referensinya. Tapi yang jelas itu harus bikin kita waspada aja. Jangan berlebihan lah menggunakan sepatu carbon plate yang mana bukan peruntukannya untuk lari setiap hari. Nah, ini berhubung carbon plate nih yang dipakai setiap hari, ini ada kaitannya dengan culture running di Indonesia. Iya. Gimana menurut seorang Arahman terhadap culture running nih di Indonesia? Ada dua versi sih kalau menurut saya. Gimana tuh? Yang pertama adalah teman-teman yang masih FOMO sih sebenarnya, karena kayaknya tren running lagi naik-naiknya ya sekarang ini. Banyak yang berpindah atau mencoba olahraga lari karena banyak yang cobain, mungkin dari influencer, dari artis, itu kan banyak yang mulai ke dunia lari, jadi banyak yang pengen nyobain. Tapi saya harapkan yang mau nyobain ini nggak langsung berhenti pada saat nanti udah bosen, tapi semoga konsisten dan menjadikan lari ini sebagai gaya hidup lah. Karena tren olahraga di Indonesia ini saya rasa cukup rendah kalau dibandingkan dengan persentase jumlah masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah social running, yang mana sebenarnya bukan niat lari sih, tapi niat pamer ya sebenarnya. Jadi beli outfit yang bagus, beli sepatu yang mahal, bukan untuk peruntukannya, tapi hanya untuk biar ketemu sama teman-teman, posting, jadi pamer. Jadi ini tuh adalah perpanjangan tren sneakers hype tahun-tahun kemarin, jangan-jangan Bisa jadi ya, karena kalau sneaker hype buat nongkrong, ini buat lari-larinya sambil nongkrongnya sambil lari ya, sama aja sih sebenarnya. Kalau dulu pamer Jordan, sekarang pamer Vapor ya, Alphafly. Mas Rahman kan udah nyobain banyak banget sepatu running nih. Sepatu running favorit? Sepatu running favorit adalah 910 Guys Ekiden. Oh, kenapa? 910 Guys Ekiden itu bersejarah banget buat saya karena itu adalah sepatu lari pertama yang saya review. Yang menjadikan saya reviewer sepatu lari. Karena dulu sebelumnya saya konten YouTube-nya sepedaan. Saya baru beralih itu karena yang nonton Guys Ekiden banyak. Jadi saya, ternyata banyak yang nonton nih. Jadi reviewer sepatu lari aja lah. Akhirnya jadilah sampai sekarang. Keterusan. One shoes for life buat seorang Arahman, apa pilihannya? Ini agak berat ya. Kalau saya sih bisa langsung jawab. Kalau saya seandainya harus memilih satu sepatu untuk segala macam lari saya akan pilih Hoka Mach X. Mungkin unpopular opinion ya. Karena menurut saya Hoka Mach X sesuai dengan kebutuhan lari saya yang sukanya itu jaraknya nanggung agak panjang dikit tapi nggak panjang-panjang banget. Ya kisaran 15 sampai 17-an lah gitu. Tapi untuk speed enak, tapi kalau untuk pelan nyaman juga. Walaupun dia ada plate-nya, meskipun bukan carbon plate ya, dia nylon plate, tapi kebutuhan energy return-nya sudah sangat cukup gitu ya. Bahkan untuk race pun menurut saya sangat mumpuni. Jadi mau race, mau untuk latihan dapat banget. Satu sepatu yang bakal saya pilih seandainya saya hanya boleh ambil satu sepatu. Di 910 sendiri, favorit buat larinya? Sejauh ini yang paling favorit saya HZ Veloz. Bahkan satu-satunya sepatu lokal yang masih saya pakai untuk full marathon. Jadi belum pernah saya pakai full marathon itu pakai sepatu lokal kecuali HZ Veloz. Karena menurut saya kenyamanannya cukup untuk
dipakai full maraton karena waktu itu saya kan jadi pacer Borobudur maraton di 5 jam, jadi butuhnya slow pace. Jadi saya butuh yang kenyamanannya ekstra. Salah satunya adalah AZ Veloz. Berangkat dari itu nih, barusan kita ngobrol sama Jos, kalau sepatu lokal ini jangan-jangan ini udah bisa menyusul. Kalau nggak mungkin mendekati lah minimal sepatu-sepatu luar dalam beberapa waktu ke depan. Kalau Jos itu bilangnya lebih dekat, malah mungkin 3, 4, 5 tahun. Kalau kita bilangnya mungkin 5-10 tahun. Tapi setuju nggak sih dengan statement ini? Sepatu lokal akan menandingi sepatu luar as soon as possible gitu. Kalau menurut saya nggak setuju sih. Oh ya? Kalau menurut saya mungkin lebih cepat lagi ya. Nggak sampai 3 tahun kalau menurut saya. Karena saya udah pernah bikin konten sebenarnya. Salah satu sepatu lokal saya bandingin dengan sepatu luar dengan segmen yang sama, yaitu racing shoes. Bahkan itu berani atau saya nyatakan better dibandingkan sepatu luar yang harganya ngeri banget. Racing ini itu saya kategorikan sebagai tier 2. Ada tier 1 cuman 2-3 sepatu. Kayak sepatu Hoka Cielo X saya kategorikan tier 4. Kemudian ada New Balance yang racing yang terakhir itu kategoriin di tier 3. Itu saya yang solar, ortho solar itu saya kategorikan berani di tier 2. Malah lebih dekat lagi, cuman belum semuanya. Tapi baru sepatu-sepatu itu. Kalau dari segmen yang lain masih ketinggalan sih menurut saya, sekitar ya paling lama 3 tahun. Tapi kalau dibandingin dengan harganya udah di atas. Value for money jauh lebih tinggi sepatu lokal. Jadi saya mending beli sepatu lokal katakanlah 2-3 kali dibandingkan dengan beli sepatu luar sekali. Untuk 3 orang dengan harga yang sama, saya udah bisa beli sepatu untuk 3 orang. Ini baru 1 orang dengan kualitas yang menurut saya tidak 3 kali lipat, paling hanya setengah 50% kalahnya, tapi harganya bedanya 3 kali lipat kayak gitu. Apakah ini pertanda buat kita potong? Pesan buat runner, Mas? Pesan buat runner, jangan cari motivasi buat lari, karena lari itu nggak butuh motivasi. Kalian akan cepat selesainya atau cepat pensiunnya kalau butuh motivasi. Motivasi itu gampang habisnya, tapi disiplin. Kalau kalian disiplin, mau sampai kalian sudah kakek nenek juga tetap lari karena disiplin. Itu aja. Mas Rahman, terima kasih banyak sama-sama.